menaklukkan, minimal bukan menaklukkan dunia. diri sendiri dulu ya, dan itu luar biasa tantangannya. Nah, perubahan di fisik nih, wah saya berat badannya kurang nih. Nah, sehingga ada perubahan nanti di tahun 2003 targetnya berapa nih? Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini Bu di awal yang baru, tahun baru dan juga di awal bulan yang baru ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan ya Bu ya. Kalau di pekan yang kemarin bersama dengan Pak Wasmin begitu ya. Iya, masih seputar anak bermental baja yang memang menjadi perhatian khususnya adalah jadi mengajarkan anak itu untuk bisa realistis begitu ya Bu ya. Untuk selanjutnya ini kita akan melangkah ke tahap yang mana ini Bu? Untuk mengajarkan keterampilan bermental baja itu ada 12 poin yang sudah kita bahas, ada 3 ya. Yang pertama bagaimana dilatih untuk keterampilan memecahkan masalah, mengontrol diri sendiri, dan tentunya disiplin. Yang kedua, bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, menghadapi masalah itu bagaimana. Yang ketiga, bagaimana dilatih untuk berpikir yang logis, yang realistis, karena banyak orang larikannya ke emosi. Kenapa jadi masalah? Karena orang menariknya ke emosi. Masuk ke logis, contohnya misalnya gini, kalau kita masukkan ke emosi, misalnya terjadi apa, tersinggung, misalnya dia bentak saya gitu ya, dia hina saya, akhirnya yang terjadi saya sakit. Tapi kalau misalnya kita alihkan ke logis, ya mulut-mulut dia kan, perilaku-perilaku dia bebas untuk lakukan apapun gitu, silahkan gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau semua dilarikan ke logis, ke realistis gitu ya, tentunya pasti dia akan lebih kuat dan akhirnya ya udahlah, bodoh banget gitu ya. Emangnya gue pikirin masalah buat gue misalnya gitu ya. Sekarang pas banget dengan awal tahun ya di 2023. Saya pikir kemarin ketika akhir tahun harus dibiasakan, akhir tahun itu kita mengevaluasi sejauh mana kita sudah melangkah, mengevaluasi bagaimana kaitan kita dengan spiritual, dengan Tuhan, dengan Allah, bagaimana ibadah-ibadah yang harus kita tingkatkan di tahun selanjutnya, di tahun sekarang gitu ya. Kemudian sikap-sikap kita apa yang harus dibenahi. Setiap orang punya handicap, punya kekurangan, bagaimana kekurangan handicap itu ditangani sehingga tidak jadi bumerang di tahun yang selanjutnya. Nah, Iya. sekarang akan kita bahas di poin berani melakukan perubahan ya. Jadi mental baja itu kita harus berani melakukan perubahan-perubahan yang ada di diri kita. Perubahan-perubahan misalnya yang awalnya dulu tahun dulu kita ya berjalan apa adanya, ikut air mengalir. Di tahun awal ini kita sudah tidak bisa lagi. Ada perubahan-perubahan ya ketika kemarin di akhir tahun kita menetapkan goal gitu ya. Seperti di tempat saya di malam hari kemarin kita isi dengan pertama nonton untuk inspirasi nonton film Al-Fatih gitu ya, biar kita tersemangati lagi nih berjuang gitu ya, menaklukkan, minimal bukan menaklukkan dunia, diri sendiri dulu ya, dan itu luar biasa tantangannya. Kemudian setelah menonton Al-Fatih kita menuliskan harapan di 2023 apa saja gitu ya. Kemudian harapan itu digulung, kemudian dikumpulkan dan ada petugas yang membacakan misalnya, dan yang lain berdoa amin amin, dan akhirnya ditutup dengan doa-doa gitu. Iya. Goal-goal itu yang diharapkan itu untuk ke arah perubahan-perubahan diri kita. Jadi kita harus pertama mengevaluasi dulu nih gitu ya. Apa sih yang menjadi kendala kita? Apa sih yang menjadi handicap gitu? Jangan, ya aku mah begini, kamu harus terima aku begini. Enggak, yang mental baja enggak begitu. Enggak bisa misalnya. Kamu harus terima aku apa adanya. Nah, yang harus kita lakukan adalah terimalah aku apa jadinya gitu ya, Ya. apa adanya gitu, karena kan setiap orang itu tumbuh dinamis berkembang gitu ya. Nah itu jadi yang keempat, bagaimana
kita harus berani untuk melakukan perubahan-perubahan. Misalnya dari pendapatan nih Mas Yuda, misalnya dulu sekian misalnya. Nah, Iya, nanti perubahannya tentunya ke arah yang lebih tinggi ya, lebih bukan tinggi benar. lebih rendah gitu. Hmm, hmm. Perubahan kita itu kan punya 3 aspek di dalam diri kita, yaitu kognitif, afektif, kemudian psikomotor kalau dari psikologi. Kalau di dalam kajian Islam kan akal, ruh, jasad ya. Jasad. Ya, pemikiran, kemudian punya hati dan punya fisik gitu. Nah, perubahan di fisik nih, kita harus ada nih, Mas Yuda, misalnya perubahan di fisik. Wah, saya berat badannya kurang nih. Nah, sehingga ada perubahan nanti di tahun 2003 targetnya berapa nih berat Hmm. badan saya gitu ya. Atau berlebih, misalnya saya nih masih punya PR lebih gitu ya. Nah, berarti saya sudah mentargetkan tahun 2003 itu berat badannya saya berapa. Hmm. Sampai saya sudah goalnya di 2023 ini saya lemak perempuan itu kan normanya 20 sampai 25%. Nah, saya Iya. aja lah lemaknya 23. Jadi saya target di bulan sekian lemak 23. Nah, sekarang lemak saya lumayan masih di angka hampir 27 lah ya. Hmm. Berarti kan saya berlebih tuh. Masih Nah, ada PR begitu ya Bu ya. nah, saya Hmm. targetnya nggak 25 tapi lebih ini lagi tengah-tengah 23. Berarti harus ada yang saya rubah nih. Nah, kalau lemak perubahannya dari mana? Dari pola makan saya harus evaluasi dari jenisnya. Mungkin sih dari waktunya sudah tepat, tapi jenisnya mungkin kurang tepat. Dievaluasi lagi dari makanan. Iya. Mungkin kurang air minum gitu, air minumnya dievaluasi. Nah, itu dari fisik gitu. Dari berat badan, lemak, kemudian dari kesehatan gitu ya. Kita lebih sehat lagi dari fisik olahraga gitu. Harus ada perubahan nih. Dulu yang olahraga misalnya sebulan sekali, ternyata dengan sebulan sekali itu susah bugarnya, ya harus ditambah nih gitu ya. Nah, iya betul. Seminggu sekali atau idealnya olahraga itu seminggu 3 kali idealnya. Kalau saya menargetkan seminggu 5 kali saya gitu. 5 kali itu saya weight training untuk angkat beban karena saya masih banyak PR nih. Terus kardio itu kan bisa jalan, bisa lari, ya, bisa senam, Iya. bisa yoga, bisa sepeda. Yang penting kalau kardio itu berkaitan dengan jantung ya. Kalau WT itu berkaitan dengan otot-otot, bagaimana otot itu dibentuk gitu ya, ditumbuhkan ototnya gitu dengan tambah beban-beban. Itu di fisik gitu. Itu harus ada berani berubah, jangan pengen aja gitu ya. Kayak kemarin kami lihat film Al-Fatih itu, kemudian bagaimana mereka menarik kapal Iya. dari Selat Bosporus itu ke Galata. Dan itu tuh nanjak gitu sampai tangannya tuh ada yang berdarah, sampai ada yang kegencet, terus kakinya hancur gitu. Tuh, gimana kita mau berjuang begitu kalau fisik kitanya masih jalan sedikit haheho gitu ya. Jadi harus ada perubahan-perubahan nih, harus ada, mumpung nih baru hari kedua, ayo kita tancapkan goal-goal yang berkaitan dengan fisik, harus berubah gitu ya. Pola tidur misalnya kayak saya kemarin pola tidurnya berkesinambungan itu di bawah normal aja. Nah, tahun ini harus normal gitu. Kan ada tidur itu ada tidur ringan, tidur REM itu tuh tidur relaksasi gitu ya, deep, tidur dalam gitu ya. Kemudian ada berkesinambungan. Jadi bagaimana dari ringan ke REM ke deep itu harus ada kesinambungannya gitu. Nah, itu sudah kita rubah gitu bagaimana tidur. Berarti pola tidur misalnya kita ikuti sunnah Rasulullah, tidur pada awal waktu, nanti biar bangun lebih awal. Karena kalau bangun lebih awal, dulu kalau orang tua saya bilang bangun lebih pagi biar rezekinya tidak dipatok ayam gitu ya. Iya benar Bu. Jadi kalau bangunnya lebih pagi, kita rezekinya lebih banyak. Dari mana? Karena kita coba aja, kita misalnya bangun lebih lebih pagi dengan bangun lebih siang. Lebih siang itu tuh perasaan waktu tuh sebentar gitu. Tapi Benar. lebih pagi tuh kok waktu tuh panjang, asik gitu ya. Apalagi diisinya dengan hal-hal yang produktif. Nah, ini harus
Harus ada perubahan-perubahan dari fisik sehingga fisik kita itu sehat tadi ya. Dari segi pola makan, dari segi olahraga, dari segi istirahat, dikelola dengan baik. Itu harus ada perubahan nih, perubahan. Kita harus evaluasi dulu, termasuk saya juga fisik ini mengevaluasi. Tadi alhamdulillah dulu saya lemaknya lemaknya itu di 40 awalnya. 40%. Iya, Sekarang iya. 26, sekian lah, 27. Dan Masya Allah. target 23 misalnya. Nah, itu jadi ada perubahan-perubahan. Hayo, biar untuk apa? Untuk melatih kekuatan kita di segi fisik. Tadi mental baja. Itu fisik ya, baru fisik. Kita jeda dulu Bu nampaknya di segmen yang pertama ini ya, karena ini juga bakal nampaknya memang bahasanya panjang juga begitu ya, sahabat Mutia ya. Betul, sahabat Huda dan Ibu Lilis, terkait tadi ya bagaimana kita bisa mengelola waktu dan satu itu tadi memang kalau kita lebih mungkin bangun lebih pagi begitu ya, bisa mengefektifkan waktu lebih panjang dan insya Allah bisa lebih produktif ya sahabat Huda. Betul. Tadi kuncinya adalah ketika sudah mulai kita merencanakan dengan goals yang sudah dicatat begitu ya, langsung dikerjakan, tidak menunggu lagi begitu ya. Betul, tidak usah menunda-nunda begitu ya. Menunda, benar.